Shalom teman-teman ICC. Sepertinya yang datang lumayan dikit ya, karena banyak yang ikut konvoy artinya ya. Ya udah. Tapi nggak apa-apa bagi yang udah masih bisa di ICC ini. Tepuk tangan buat kalian semua ya. Anyways, perkenalkan nama saya Timothy Niels Ruslim. Kalian bisa panggil saya Timo saja. Saya ini sudah di ICC sejak tahun 2017. Dulu saya masih anak SD, sekarang saya udah menjadi mahasiswa. Dan saya ini sekarang di CG ICC College dan melayani paling aktifnya di youth di mana saya dipercayakan sebagai youth coach. Tapi saya juga pemain keyboard di iKids di youth atau di iPraise. Nah di kesempatan kali ini saya mau sharing sedikit tentang kehidupan kuliah saya. Jadi itu buat yang belum tahu atau yang belum kenal, saya itu mahasiswa di ITB. Jurusannya matematika. Ya makanya orang pas lihat rambut keriting kayak gini kayak gak heran, oh kebanyakan mikir rumus katanya mah ya. Ya benar ya, tapi anyways ya. Awalnya tuh sebenarnya saya gak mau matematika, bahkan gak mau ITB dulu. Jadi saya tuh dulu maunya impiannya tuh masuk computer science atau di Indonesia namanya informatika ya. Mau masuknya juga bukan ITB tapi NUS dan NTU di Singapura gitu. Ya, jadi saya ingat dulu saya sampai daftar 5 jurusan di NUS. Semuanya itu variasi dari computer science semua. Terus di NTU juga 3 jurusan. Di ITB saya mendaftarkan diri pilihan pertamanya di informatika, baru pilihan kedua, pilihan paling terakhir gitu. Itu baru matematika. Jadi saya daftar 10 jurusan yang paling terakhir matematika gitu kan. Dan saya udah ingat bahwa dulu pas saya masih SMA saya bakal berdoa tiap hari. Tiap malam bersama keluarga saya bakal berdoa untuk bisa masuk kampus impian saya, jurusan impian saya gitu. Dan sayang sekali sekarang saya berdiri di depan kalian semua kan artinya saya gak di Singapura ya. Saya juga sebagai mahasiswa matematika gitu. Artinya saya masuk ke pilihan paling terakhir dari 10 itu gitu. Dan saat saya mendapatkan surat penerimanya gitu di pilihan kedua gitu. Saya ingat saya merasa sedikit janggal gitu. Kayak Tuhan kenapa saya sudah berdoa tiap hari nih bersama keluarga, bersama teman-teman. Tapi saya malah dapat pilihan terakhir gitu, bukan impian saya gitu. Kenapa Tuhan tidak mengabulkan doa saya? Dan sebenarnya itu pertanyaan yang salah gitu. Saya ingat dulu Pastor Chandra beberapa tahun yang lalu pernah berkhotbah tentang doa Bapa kami. Terus di doa Bapa kami itu di Matius 6 ayat 11 berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan saya ingat setiap kali saya baca itu tuh rada heran gitu. Kenapa pemilihan katanya kayak gitu? Biasanya kalau saya mau doa, saya bakal berdoanya buat makan ya misalnya. Tuhan tolong berkati makanannya supaya enak dan sehat, amin gitu kan. Jarang-jarang saya bakal bilang Tuhan berkati makanannya supaya cukup buat saya. Supaya tidak kelebihan dan tidak kekurangan gitu. Dan dari sana saya belajar sesuatu hal yang baru. Yaitu Tuhan tuh bukan Tuhan yang mengabulkan doa. Tuhan tuh yang memberikan apa yang kita perlu gitu. Istilahnya tuh Tuhan adalah Jehovah Jireh. Yang berarti dalam bahasa aslinya tuh dia melihat terlebih dahulu baru memberikan. Jadi makanya lagunya tuh He provides all our needs kan. All our needs bukan all our wants gitu. Jadi masalahnya tuh biasanya kami kalau berdoa tuh biasanya meminta apa yang kita ingin, apa yang kita pengen gitu. Jarang-jarang yang kita perlu aja gitu. Dan lebih parahnya kita suka berdoa tentang yang kita belum mampu juga. Jadi kita ibaratnya seperti anak-anaknya Tuhan yang masih SD gitu. Tapi udah minta, papa saya mau bisa nyetir mobil gitu. Ya pasti gak akan dikasih lah gitu kan. Contoh lainnya kalau misalnya kita berdoa untuk menjadi kaya atau menjadi sukses misalnya. Pertanyaannya kalau
menjadi sukses atau menjadi kaya, kita udah siap belum? Apakah kita bakal jadi sombong atau nanti kita gimana gitu kan. Nah untuk kembali ke cerita saya, sebenarnya saya sedikit bandel. Semester ini saya ngambil mata kuliah informatika karena mau coba aja gitu kan. Padahal mata kuliahnya ada juga di matematika, buat apa saya ambil yang informatika gitu. Terus beberapa minggu lalu saya baru mendapatkan nilai UTS saya, nilainya 50 dari 100. Itu nilai paling buruk yang pernah saya dapat di ITB gitu. Dan dari sana mungkin saya bisa menyalahkan diri sendiri kurang belajar atau dosen kurang enak ngajarnya gitu. Cuman setelah saya renungkan kembali, memang benar-benar passion saya memang bukan ke arah sana gitu. Budaya cara belajarnya, budaya materi di sana tuh bukan tidak sesuai sama sekali dengan passion saya, tidak sesuai dengan kemampuan yang Tuhan telah berikan kepada saya gitu. Jadi padahal dulu saya bakal berdoa tiap hari bahwa keinginan saya itu masuk computer science. Sekarang saya udah ngerti bahwa keinginan saya sebenarnya itu bukan itu. Tapi Tuhan udah tahu itu dari dulu. Dari 5 tahun yang lalu Tuhan udah tahu, padahal saya baru tahu sekarang gitu. Jadi sekarang saya sudah bersyukur sekali kepada Tuhan. Kalau Tuhan tuh udah melihat dulu baru memberikan. Sekarang saya tuh di ITB di matematika itu bisa melakukan hal yang banyak. Bisa aktif di organisasi, di unit, di himpunan, kepanitiaan. Saya bisa kenalan dengan banyak teman, dengan banyak dosen, bisa ngikut kompetisi lomba nasional maupun internasional mewakili Indonesia. Jadi sekarang saya juga bisa menjadi coach di ICC Youth. Bahkan bisa berdiri di depan kalian semua ini cuman karena Tuhan taruh saya di pilihan terakhir dari 10 itu gitu. Jadi yang saya belajar tuh rancangan Tuhan buat kami semua itu pasti yang terbaik. Yeremia 29 ayat 11 berkata bahwa Tuhan itu mengetahui rancangan-rancangan semua aja yang ada pada dia. Dan rancangannya tuh penuh damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepada kami semua hari depan yang penuh harapan. Jadi percayalah bahwa rancangan Tuhan bagi kami semua itu pasti yang terbaik. Dan selama kami taat pada Tuhan dan kami bersandar padanya, kami pasti akan berjalan pada tuntunannya. Kita gak akan kehilangan. Anyways, sekian kesaksian saya. Terima kasih telah mendengarkan. Tuhan memberkati. Selamat pagi ICC. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan kita dong. Come on. Rancangan Tuhan gak ada yang kebetulan, amin. Semuanya mendatangkan kebaikan dan selalu tepat waktu. Begitu juga dengan saudara dan saya tempat ini. Kita semua gak kebetulan ada di sini, amin. Mari kita memuji Tuhan. Kita memasuki gerbangnya dengan pujian dan ucapan syukur. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia hirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia hirangkanku. Semua! Dia hirangkanku, oh Dia hirangkanku. Ku bersuka sebab Dia hirangkanku, oh oh. Dia hirangkanku, oh Dia hirangkanku. Ku bersuka sebab Dia hirangkanku. Mari semua tepuk tangan dan kepala, come on. Kita sembah Tuhan yang hebat pagi ini. Sekali lagi. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia hirangkanku. Dia hirangkan, Dia hirangkanku, oh Dia hirangkanku. Ku bersuka sebab Dia hirangkanku, oh oh. Dia hirangkanku, oh Dia hirangkanku. Ku bersuka sebab Dia hirangkanku. Dia hirangkan, Dia hirangkanku, oh Dia hirangkanku. Ku bersuka sebab Dia hirangkanku, oh oh. Dia hirangkanku, oh Dia hirangkanku. Ku
bersuka sebab Dia hirangkanku. Kami bersuka, oh, oh. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersuka cita Tuhan pagi hari ini Bapa. Katakan sama-sama. Dia hirangkanku, oh Dia. Mari semua jemaat. Dia hirangkanku, oh, oh. Dia hirangkanku. Ku bersuka sebab Dia hirangkanku. Say, Dia hirangkanku, oh Dia hirangkanku. Ku bersuka sebab Dia hirangkanku, oh, oh. Dia hirangkanku, oh Dia hirangkanku. Ku bersuka sebab Dia hirangkanku. Dia hirangkan, Dia hirangkanku. Ku bersuka, oh, oh. Dia hirangkanku, oh Dia hirangkanku. Ku bersuka sebab Dia hirangkanku. Ku bersuka, ku bersuka sebab Dia hirangkanku. Ku bersuka, hey. Ku bersuka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita, come on. Siapa memuji Tuhan lebih dahsyat, come on. Kita memuji Raja kita hebat, yes. Dari depan ke belakang, kita nyanyi bareng-bareng ya. Dengan suara lebih keras. Mari tepuk tangan semua. Katakan sama-sama. Angkatlah. Say. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan. Oleh darahmu yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanku di dalammu, di dalammu. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu dan bersamamu. Mari tepuk tangan sama-sama, mohon jemaat. Kita nyanyi lebih keras lagi. Yeah, yeah. Katakan. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Oh. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan. Oleh darahmu, Oleh darahmu yang bebaskanku. yang bebaskanku. Semua say. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu dan bersamamu. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu dan bersamamu. Mari semua tepuk tangan dan kepala. Kita siap memuji Tuhan. Dia Raja yang hebat. Dia Tuhan yang sama, dulu dan sekarang selamanya. Amin. Thank you God. Terima kasih Tuhan. Kau Raja. Katakan sama-sama. Dulu sekarang. Dulu sekarang. Yes God. Kau berkuasa atas segalanya. Nama
bersamamu. Bersamamu. Thank you God. Marilah semuanya kita siapkan hati saudara. Kita siapkan hati sebagai wadah yang siap dipenuhi Roh Kudus. Amin. Biar setiap jiwa boleh melihat semua kebaikan Tuhan. Mari satu hati, satu suara. Kita sembah Dia. Dalam penderitaanmu kau menengadah dan berdoa, agar kami bersatu seperti Bapa dan Engkau satu. Maka dunia pun tahu akan keagungan kasih-Mu, Yesus, dan betapa besarnya anugerah dan kebaikan-Mu. Engkau Tuhan kekal dan maha kuasa, tiada yang mustahil bagimu. Kami berpaling, rendahkan hati, jadikanlah kami seperti-Mu. Katakan semua, kami hadir menghadap tahta-Mu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus Kau Raja, teguhkan kami satu. Teguhkan kami satu, oh Yesus. Maka katakan, maka dunia pun tahu akan keagungan kasih-Mu, kasih-Mu Yesus, dan betapa besarnya anugerah kebaikan-Mu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, Kau kekal maha kuasa, tiada yang mustahil tiada yang mustahil bagimu. Kami berpaling, Rendahkan hati kami, jadikanlah kami seperti-Mu. Semua kami hadir menghadap tahta-Mu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus Kau Raja, Yesus Kau Raja, teguhkan kami. kami hadir menghadap tahta-Mu, Bersama di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus Kau Raja, teguhkan kami satu. teguhkan kami satu, teguhkan kami satu. Inilah sembah kami, inilah pujian kami. Oh, Engkau Raja
Tuhan. kekal dan maha kuasa. Tiada yang mustahil Tuhan. Oh, berpaling, jadikanlah kami Engkau kekal dan maha kuasa. Tiada yang mustahil bagimu. Kami berpaling, rendahkan hati, jadikan kami seperti-Mu. Kami hadir menghadap tahta-Mu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu Tuhan. Yesus Kau Raja, teguhkan kami saat menghadap tahta-Mu, rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu Tuhan. Yesus Kau Raja, teguhkan kami. Kami hadir menghadap tahta-Mu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus Kau Raja, teguhkan kami. Mari semua jemaat nyanyikan. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Bersama kami menyembah-Mu Tuhan. Teguhkan kami satu. Teguhkan kami satu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu. Oh, mari sembah Dia. Mari sembah nama Tuhan. Engkau Raja yang duduk di atas tahta, Kau yang telah bangkit Tuhan, Kau yang memerintah kami dari surga. Kau Raja yang hebat, Kau Raja yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Raja yang hebat. Kau Raja yang hebat Tuhan, Kau Raja yang berkuasa. Terima kasih, terima kasih. Our God is risen, He's alive. He won the victory. Yes God, He reigns on He reigns on high. Our God is risen. Our God is risen, He is alive. He is alive. Won the victory. He reigns on high. Our God is risen. He is alive. Mari deklarasikan, Won the victory. katakan dengan imanmu. He reigns on Angkat suaramu, angkat tanganmu. Our God is risen, He's alive. Thank you God, He won the victory. He won the victory. He reigns
reigns on high. Our God is risen. He is alive. He won the victory. He reigns on high. Our God is risen. He is alive. He won the victory. He reigns on high. Hallelujah. Hallelujah. You have won the victory. Hallelujah. Hallelujah. You have won it all for me. Death could not hold you down. You are the reason King. Seated in majesty. You are You are the reason You are the reason King. Hallelujah. Hallelujah. Say, You have won the victory. hallelujah. Hallelujah. You have won it all for me, You God. have won it all for Thank you, me. Jesus. That could not hold you down. You are the reason King. Seated in majesty. Seated in majesty. You are risen King. You are the reason King. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. He's alive. Yes God. Jesus is alive. Hallelujah. Hallelujah. Haleluya. Shalom Sobat ICC, silahkan duduk. Pada pagi hari ini saya akan membagikan satu renungan firman Tuhan tentang persembahan dan persepuluhan, yaitu di Amsal 3 ayat yang 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dan segala penghasilanmu, dari segala penghasilanmu. Sementara mungkin saudara bisa scan barcode yang ada di depan kursi saudara, atau mungkin ada beberapa cara untuk memberikan persembahan dan persepuluhan. Saya ingin sharing sedikit kesaksian dari kehidupan saya pribadi. Saya dapat kesempatan untuk kuliah di luar negeri, S1 dan S2. Setelah itu saya bekerja. Ketika saya mendapat gaji pertama saya, yang saya ingin lakukan adalah membeli hadiah untuk papa saya. Atau mungkin memberi sebagian uang dari gaji pertama saya untuk papa saya. Pertanyaannya, apakah papa saya membutuhkan uang itu? Enggak. Mungkin uangnya sedikit buat papa saya. Tetapi ketika papa saya menerima hadiah dari saya atau menerima uang dari saya, hati papa saya itu sangat-sangat senang. Demikian juga dengan Bapa di surga. Persepuluhan bukan tentang Tuhan membutuhkan uang kita. Tetapi Tuhan ingin bagaimana kita bisa dekat dengannya. Dan juga saat kita memberi, kita tahu dan percaya bahwa sumber berkat itu bukan pekerjaan, bukan bisnis, bukan juga dari manusia, tetapi dari Tuhan itu sendiri. Makanya ketika kita memberi kepada Tuhan, sebaiknya kita lakukan dengan sukacita, dengan iman, dan juga dengan hati yang rela. Seperti di 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa untuk semua persembahan dan persepuluhan yang saudara akan kasih kepada Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Ya Bapak, terima kasih ya Bapak untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami ingin memberikan
yang terbaik untuk persembahan dan persepuluhan. Kami tahu bahwa uang yang kami beri, Tuhan tidak butuh. Akan tetapi Engkau ingin kami lebih dekat kepada Engkau. Engkau ingin kami diingatkan kembali bahwa siapa sumber berkat. Bukan pekerjaan, bukan bisnis, dan juga bukan manusia, tetapi Engkau sendiri ya Bapa. Kami persembahkan yang terbaik hanya untuk Engkau. Persembahan dan persepuluhan ini hanya untuk memuliakan nama Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa yang siap memberi. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom sahabat ICC. Bisa sapa kiri kanannya, happy Sunday. God bless. Ditanya juga mungkin ada yang belum ikutan CG ya. Baik, dan pastinya juga kami mau mengucapkan selamat datang buat Anda para sobat ICC yang baru pertama kali ikut di gereja, ikut ibadah di gereja ICC di kesempatan hari Minggu ini. Kami mau mengingatkan nanti pada saat Anda pulang, Anda jangan dulu langsung ke lift, tapi bisa mampir ke info desk di lantai 6 di lobi sana. Ya, untuk mengklaim spesial gift dari kami, dan pastinya kami juga mau menyapa mungkin ada di antara Anda yang mengikuti ibadah online, bisa jadi juga untuk pertama kalinya. Selamat datang, dan kami pastinya menunggu kehadiran Anda untuk bisa beribadah offline bersama di ICC. Ya. Dan saya tadi di belakang sempat mengingat masa-masa ABG saya. Jadi dulu saudara, ini sedikit cerita ya. Saya itu suka bolos ibadah youth, saya ikut ibadah umum. Karena habis ibadah umum itu saya langsung nonton konser metal. Ya, jadi dulu saya ya sering bolos ibadah youth gitu. Ya, tapi saya di sini ngelihat anak-anak youth di ICC, wah semangat ya, kadang-kadang ikut ngebantuin papa mamanya pelayanan, itu keren banget. Sedangkan saya dulu lebih ngebelain nonton film kartun ya, sampai dijewer-jewer. Oke, ngomong-ngomong tentang ABG, tentang youth, saudara, jadi youth campnya pelayanan youth ICC itu kembali lagi, tapi sekarang namanya udah beda, bukan youth camp lagi, tapi Awaken Camp, ya. Wow, luar biasa sekali. Ada pastor youth-nya di sini, Pastor Andrew. Jadi tahun ini ya, Awaken Camp-nya itu bertemakan Awaken Generation dan bakal digelar tanggal 22 sampai 24 Juni 2026. Ya, bertempat di Wisma Abdi Cisarua, Bogor. Ya, jadi ini diperuntukkan bagi Anda mungkin ada anak-anaknya yang berusia 12 sampai 18 tahun. Jadi silakan bisa ikut acara ini, dan juga ya acara ini itu pastinya dibagi atau ada 5 sesi dengan pembicara yang berbeda-beda. Ada Pastor Gaby, ada Pastor Andrew juga, ada Pastor Harold juga. Ya, terus juga ada Eric dan Aska, dan yang spesial itu adalah special guest dari Brian Kandani. Pastinya kalau misalkan Anda jemaat ICC sudah tidak asing lagi dengan nama Haryanto Kandani, dan ini adalah anaknya yang merupakan salah satu pionir influencer atau content creator termuda belasan tahun di Indonesia yang pastinya sukses. Dan biaya investasinya itu sebesar 500.000 dan bisa dicicil sebanyak 4 kali. Jadi silakan ya, siapa tahu di sini ada para orang tua yang ingin untuk anak-anaknya ikut di Awaken Camp ini, dia bisa mendaftarkan diri langsung melalui link yang tersedia atau juga melalui meja informasi. Dan selanjutnya ini adalah informasi dari Departemen I Can Serve. Ya, jadi I Can Serve itu akan melakukan pelayanan misi ke rumah singgah Jehovah Jireh, yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026 jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Tempatnya itu di Jalan Junjunan Dalam nomor 2, Jalan Junjunan Dalam 2 nomor 10. Di sana itu akan ada pelatihan public speaking, juga ada belajar bersama. Ya, materinya adalah pelajaran sains dan juga bahasa Inggris.
Terus juga ada Bible Story for Kids. Jadi siapa tahu ada di antara saudara juga yang ingin ikut melayani di pelayanan misi I Can Serve, bisa turut bergabung pada 6 Juni nanti. Dan juga saudara di ICC itu ada komunitas. Ya, salah satunya itu adalah komunitas basket yang biasa menggelar aktivitas pada hari Senin, ya jam 6 sore sampai jam 8 malam. Tempatnya itu di Bakjera Arena, Jalan Babakan Jeruk. Dan buat Anda yang hobi basket, silakan bisa datang. Ya, dan ada biaya per orangnya 30.000 untuk sewa lapangan. Terus juga ini ada komunitas jalan kaki, ya saya sering ikutan ini. Setiap hari Kamis jam 7 sampai jam 8 pagi di Hyper Square Pascal. Dan berkumpulnya itu jam 7 di Lobi Hejo Pascal 23. Dan satu lagi itu adalah komunitas English Club. Jadi ini adalah komunitas percakapan dalam bahasa Inggris. Ya, setiap hari Rabu jam 6 sampai jam 8 malam di Lobi ICC. Tapi English Club ini terbatas hanya untuk 10 peserta aja. Jadi silakan buat Anda yang pengen ikut komunitas-komunitas yang ada di ICC, boleh silakan langsung datang aja. Baik, saudara sekalian, sudah tiba saatnya bagi kita untuk menyimak firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Yopi. Jangan lupa dicatat, dibagikan, dan juga dilakukan. Silakan Pastor. Thank you. Hey, thank you semuanya. Apa kabar semuanya? Semangat hari ini? Saya juga semangat. Ya, thank you Hendy. Jadi Hendy ini pelayanan, istrinya yang main keyboard. Jadi puji Tuhan di ICC banyak yang pelayanan itu satu keluarga semua pelayanannya. Dan kita sangat diberkati. Boleh kita sama-sama satukan hati, kita berdoa. Bapak, mengucap syukur untuk segala sesuatunya. Apa yang sudah Engkau berikan, apa yang sudah Engkau lakukan, dan bahkan apa yang sudah Engkau persiapkan bagi kami semua. Roh Kudus, pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan persis seperti apa yang Kau mau, dan semua kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Nah, kita tahu hari ini hari Pentakosta ya. Nah, judul saya hari ini dipenuhi untuk mengalir. Boleh kita sama-sama katakan dipenuhi untuk mengalir. Nah, kalau bicara tentang perairan, di Israel itu ada beberapa perairan yang terkenal. Ya, ada Laut Mediterania, ada Danau Galilea, ada Sungai Yordan, dan ada Laut Mati. Nah, di antara keempat ini, ada yang menarik untuk diperbandingkan adalah Danau Galilea dan Laut Mati. Menariknya, kedua-duanya ini menerima sumber air yang sama, yaitu dari Sungai Yordan. Tapi bagaimana mereka merespon air yang mereka terima dari Sungai Yordan itu berbeda. Danau Galilea itu menerima air dan kemudian mengalirkannya. Dan di Danau Galilea ini banyak kehidupan, ada ikannya, ada tumbuhannya. Bahkan di sekeliling, di sekitar Danau Galilea banyak kota-kota, desa-desa yang bertumbuh. Bahkan kalau kita baca dalam firman Tuhan, banyak pelayanan Yesus itu di sekitar Danau Galilea. Danau Galilea menerima air, kemudian mengalirkannya. Sehingga kita melihat banyak kehidupan di Danau Galilea. Nah, Laut Mati berbeda. Dia menerima tapi tidak mengalirkannya keluar. Berhenti di sana. Sehingga kadar garamnya sangat tinggi sekali. Bahkan bisa dikatakan hampir tidak ada kehidupan sama sekali di sana. Dan kita tahu namanya Laut Mati. Nah, apa kaitannya dengan Pentakosta? Nah, Yesus berkata di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa
kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ada 3 kata yang saya highlight. Kuasa, Roh Kudus, menjadi saksi Kristus. Saat Roh Kudus dicurahkan, kita semua orang percaya memang akan menerima kuasa. Katakan amin. Kita semua menerima kuasa. Tetapi tujuan utama Roh Kudus kasih kita kuasa bukan supaya kita hanya penuh. Karena selanjutnya Yesus berkata, kamu akan menjadi saksiku. Berarti keluar. Nah, Roh Kudus dicurahkan supaya hidup kita mengalir ke banyak orang. Yang setuju katakan amin. Karena itu seharusnya hidup yang dipenuhi Roh itu menghasilkan hidup yang memberi. Bukan hanya hidup yang hanya menerima. Nah, saya suka berkat. Saudara suka berkat sini? Kalau enggak saya aja yang dapat berkat. Saya sangat suka berkat. Saya sangat suka mujizat. Saya sangat suka lawatan Tuhan. Saya sangat suka bisa mengalami mujizat, lawatan Tuhan, kesembuhan. Saya sangat suka. Dan saya senang ketika saya bisa berdoa melakukan hal ini pada orang lain. Tapi saya sendiri bukan hanya mau diisi terus. Tapi saya pun harus mau dialirkan. Bukan hanya menerima. Nah, seringkali, bukan di sini, banyak orang ingin terus diisi. Tetapi tidak mau dituangkan. Tidak mau dialirkan. Berkatnya mau, sembuhnya mau, mujizatnya mau, lawatan Tuhan mau. Tapi sulit sekali saat harus mengasihi orang lain. Apalagi orangnya pika sebelen. Sulit sekali untuk memberi ampun. Sulit sekali untuk bisa memberi diri. Peduli sama orang lain. Padahal Tuhan memenuhi kita bukan hanya supaya kita penuh. Tapi Tuhan membuat kita penuh supaya kita mengalir keluar. Yang setuju katakan amin. Nah, Tuhan tidak pernah merancang kehidupan rohani untuk berhenti di diri sendiri. Nah, dari awal kalau kita baca, Tuhan sangat rindu umatnya menerima lawatan Tuhan, apa yang baik daripada Tuhan. Tapi ujungnya bukan hanya berhenti di sana, tetapi menjadi saluran kasihnya, menjadi saluran berkatnya, menjadi saksi Kristus. Nah, bicara tentang Pentakosta, ini menarik tentang Pentakosta ini. Pentakosta ini bicara tentang ini. Dipenuhi untuk mengalir. Nah, kalau kita balik lagi beratus-ratus tahun sebelumnya. Pentakosta ini rencana awal yang memang Tuhan sudah desain sebelumnya. Dan apa yang terjadi di loteng Yerusalem itu adalah penggenapan yang sudah dimulai ratusan tahun sebelumnya. Pada saat Musa naik di Gunung Sinai. Nah, kita tahu ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, pada tulah ke-10 mereka merayakan Paskah, menyembelih darah anak domba, darahnya diambil, dioleskan kedua ambang pintu dan atas pintu. Nah, itu Paskah. Ya. Dan waktu setelah Paskah, mereka tiba di Gunung Sinai. Nah, Allah panggil Musa untuk naik ke Gunung Sinai. Apa yang terjadi di Gunung Sinai? Kita baca di Keluaran 19 ayat 18 sampai 19. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap. Karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur. Dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam gurun. Perhatikan, ada api di sana. Ada api. Ada gunung berguncang.
Ada suara sangkakala terdengar. Lalu Tuhan turun, kita tahu, memberikan Taurat. Tulis di kedua loh batu kepada Musa. Itu yang terjadi di Gunung Sinai. Nah sekarang kita lihat Pentakosta. Setelah Yesus menyerahkan dirinya sebagai domba Paskah, Yesus bangkit naik ke surga. Kemudian datanglah Pentakosta. Dan murid-murid naik ke ruang atas. Apa yang terjadi? Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat, di upper room, di ruang atas. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Jadi kalau di sana ada 20 orang, lidah apinya 20 orang masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Perhatikan, ada bunyi tiupan angin keras. Ada lidah-lidah seperti nyala api dan Roh Kudus turun pada masing-masing. Mirip. Yang menarik lagi kalau kita baca, di Gunung Sinai kira-kira 3.000 orang mati karena mereka melakukan dosa. Pada saat Musa turun, mereka bikin lembu emas, berdosa, mati. Di Pentakosta, Petrus berkhotbah dan kira-kira 3.000 orang diselamatkan. Ini semua bukan kebetulan. Ini penggenapan yang daripada Tuhan. Yeremia sudah menubuatkannya dalam perjanjian lama. Yeremia 31 ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah perjanjian baru Paulus berkata juga. 2 Korintus 3 ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi Pentakosta, itu dari hukum, dari loh-loh batu, menjadi loh-loh daging. Dari hukum di batu, menjadi roh di dalam hati setiap orang percaya. Saat pencurahan Roh Kudus berarti, orang percaya bukan hanya mengetahui apa yang benar, tapi diberi kuasa untuk hidup benar. Yang percaya katakan amin. Maka setiap orang percaya saat ini bukan hanya tahu yang benar, tapi punya kuasa untuk hidup yang benar sesuai firman Tuhan. Nah ini perubahan yang terjadi pada murid-murid Yesus pada saat itu, pada saat Pentakosta. Nah kita bisa lihat perubahan apa yang terjadi. Bagaimana Roh Kudus mengubah orientasi hidup seseorang. Bukan hanya memberikan kuasa. Nah kita tahu sebelum Pentakosta, murid-murid ini selalu memikirkan dirinya sendiri. Ya. Bahkan mereka ribut siapa yang paling besar di antara mereka. Dan ketika Yesus sudah mati, mereka itu ketakutan. Mereka mengunci pintu. Ya, takut. Mereka gak berani keluar. Bahkan Petrus menyangkal 3 kali. Jadi fokus mereka masih diri sendiri. Tetapi setelah Roh Kudus turun, tiba-tiba mereka berkhotbah dengan berani. Mereka menginjil dengan berani. Mereka bahkan rela mati bagi Kristus. Nah pertanyaannya, apa yang berubah? Bukan situasinya, tapi hatinya yang berubah. Nah Roh Kudus tidak hanya memberi kuasa kepada setiap orang, tapi Roh Kudus mengubah orientasi hidup orang percaya. Dari tadinya hanya memikirkan diri sendiri, berubah sekarang hidup untuk orang lain. Dipenuhi untuk mengalir. Yang setuju katakan amin. Nah,
konteks ini sangat berkaitan dengan sebuah ayat yang terkenal dan saya percaya kalau saya asumsikan semua orang percaya hafal ayat ini. Matius 22:39. Yesus mengatakan demikian. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat ini terkenal, hampir semua hafal, tapi seringkali orang salah memahami bagian di mana seperti dirimu sendiri. Orang seringkali salah seperti dirimu sendiri artinya yang penting saya dulu, orang lain nanti. Saya harus mengasihi diri saya dulu, yang lain nanti dulu. Saya selamat dulu, utamakan saya dulu. Bahagiakan saya dulu. Nah ini semuanya kelihatannya seperti self-love. Menghargai diri sendiri. Tapi sebenarnya hidup yang terlalu berpusat pada diri sendiri. Nah tidak semua self-love itu sehat. Self-love yang tidak sehat akhirnya berubah jadi semuanya tentang diri sendiri. Ayat seperti dirimu sendiri. Seringkali orang jadi pakai ini untuk membenarkan hidup yang egois. Tapi maksud Yesus justru kebalikannya. Kalau kita baca lagi, perhatikan baik-baik. Yesus tidak berkata kasihilah dirimu sendiri. Yesus tidak sedang memerintahkan kita untuk fokus saja sama diri sendiri. Kenapa? Karena memang secara natural, secara otomatis orang pasti memperhatikan dirinya sendiri. Coba aja, mungkin di sini yang sudah menikah, punya bayi. Bayi kalau lapar dia ngapain? Dia nangis. Dia memperhatikan dirinya sendiri. Kalau lapar dia nangis. Kita juga kalau lapar, kita pasti cari makan. Karena kita memperhatikan diri kita sendiri. Kalau kita lelah, kita pasti istirahat. Kalau kita ngantuk, kita pasti tidur. Karena kita memperhatikan diri kita sendiri. Kalau kita sedih, kita ingin cari orang untuk bisa didengar, untuk curhat. Jadi memperhatikan diri sendiri itu sudah otomatis. Nah, katakan begini kan. Selanjutnya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya gini, apa yang Yesus ungkapkan, perlakukan orang lain dengan perhatian yang sama di mana kamu memperhatikan dirimu sendiri. Ini maksud ayat ini. Jadi seperti dirimu sendiri. Itu bukan perintah untuk makin fokus pada diri sendiri. Tapi seperti dirimu sendiri. Itu standar kita untuk mengasihi orang lain. Yang setuju katakan amin. Nah Yesus sedang mengubah arah hidup manusia. Dari yang memikirkan diri sendiri. Jadi hidup bagi orang lain. Nah kalau kelingking saya luka. Ya, tangan kiri saya luka. Ini tangan kanan nggak bilang, nanti dulu. Saya fokus dulu. Ya, saya bahagiakan saya dulu. Enggak. Tangan kanan ini akan langsung tolong tangan kiri ini. Mengapa? Karena dua-duanya adalah satu tubuh. Demikian juga kita. Kalau seseorang benar-benar memahami kasih Kristus, ia akan mulai melihat orang lain bukan sebagai orang lain, tetapi sebagai seseorang yang Tuhan percayakan dalam hidup kita untuk kita kasihi. Dimulai dari keluarga kita masing-masing. Dimulai dari orang-orang yang kita kenal. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Untuk itu Roh Kudus dicurahkan. Kenapa? Karena tanpa Roh Kudus, kecenderungan orang memang fokus sama diri sendiri. Hidupku, urusanku. Hidup orang lain, urus sendiri. Nah Roh Kudus itu bisa mengubah hati seseorang. Bisa membuat seseorang lebih peka sama orang lain. Lebih peduli sama orang lain. Lebih mau berkorban untuk orang lain. Lebih selalu ingin memberkati orang itu.
Karena ada Roh Kudus dalam dirinya. Roh Kudus akan dorong orang untuk akhirnya selalu pengen memberi. Selalu pengen nolong orang. Selalu pengen memberkati orang. Ketika orang sedih, kita ikut sedih. Dulu cuek-cuek aja. Tapi sekarang tiba-tiba punya beban. Ada kepikiran seseorang, tiba-tiba mau doain orang. Kenapa? Karena Roh Kudus memenuhi kita. Tujuannya bukan hanya untuk kita tetap penuh, tapi untuk mengalir menjadi saksinya Kristus. Yang setuju katakan amin. Nah, kemudian ada masalah lagi. Menurut saya ini yang paling penting. Nah, saya percaya di sini semua sudah dipenuhi Roh Kudus. Amin. Ketika seorang percaya sudah dipenuhi Roh Kudus, dia harus tetap menjaga hatinya tetap lembut. Dia harus jaga kepenuhan ini. Bagaimana cara jaganya? Nah, Paulus kasih peringatan keras untuk ini. Ya. Dan Paulus juga bilang pada orang yang sudah menerima Roh Kudus. Efesus 4:30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Nah, kalau kita baca konteks ayat ini, Paulus ini bukan sedang bicara tentang mukjizat, tapi tentang masalah, tentang pembahasan hubungan dengan sesama. Jadi, kita bisa ambil satu poin, bahwa Roh Kudus tidak hanya bekerja di ibadah seperti ini, tapi Roh Kudus juga bekerja dalam setiap karakter orang percaya. Yang menarik, ayat setelahnya, Efesus 4:3, satu dikatakan demikian. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Artinya, sikap seseorang terhadap orang lain, ini sikap seseorang terhadap orang lain. Kepahitan, kan sama orang. Kegeraman ini dendam, ini sama orang. Kemarahan, sama orang. Pertikaian, sama orang. Fitnah, sama orang. Segala kejahatan, sama orang. Sikap seseorang terhadap orang lain, itu akan berkaitan langsung dengan pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupannya. Berarti cara kita mengampuni seseorang, cara kita mengasihi seseorang, cara kita bicara sama seseorang, cara kita memperlakukan orang lain, semua ini berkaitan langsung dengan hati Roh Kudus. Karena Paulus mengaitkan di sini. Jadi saya tulis begini. Cara kita memperlakukan orang lain menunjukkan seberapa besar kita memberi ruang bagi Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Bisa gagal gak? Saya juga bisa gagal. Oleh karena itu kita perlu Roh Kudus. Oleh karena itu kita perlu terus menjaga hati kita tetap lembut. Jadi tanda seseorang dipenuhi Roh Kudus gampang. Bagaimana dia memperlakukan orang lain. Jadi ketika orang terus dalam kepahitan, dendam, egoisme, tidak mau mengampuni, keras hatinya, berarti orang tersebut sedang melawan. Melawan siapa? Melawan pekerjaan Roh Kudus di dalam hidupnya. Dan orang itu sedang mendukakan Roh Kudus. Bahkan dikatakan, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Kalau saya tulis di catatan saya, janganlahnya pakai huruf besar, warnanya merah. Jadi jangan mendukakan Roh Kudus. Jangan. Bagaimana cara kita mendukakan Roh Kudus? Bagaimana kita memperlakukan orang lain? Ketika kita memperlakukan orang lain tidak baik, berarti kita sedang melawan Roh Kudus itu sendiri yang tinggal dalam orang tersebut. Nah, akibatnya apa? Hatinya keras. Damai sejahteranya hilang. Kalau orang selalu dendam, damai sejahteranya lama-lama hilang. Dan dia jadi sulit peka dengar suara Tuhan. Bukan berarti Tuhannya gak bicara. Tuhan selalu bicara.
Dan hidupnya bisa keluar dari rancangan Tuhan. Karena dia gak mau dituntun oleh Roh Kudus. Nah kita tahu Yunus kan. Tuhan panggil Yunus ke Niniwe. Tapi dia lari ke Tarsis. Kenapa dia lari? Dia benci orang Niniwe. Dia benci. Makanya dia lari. Yunus ini tetap pegang ego. Kepahitan. Penghakiman. Dia memilih itu daripada belas kasihan Tuhan. Akibatnya apa? Masuk ikan. Prosesnya berat. Berat prosesnya. Hampir mati tuh Yunus. Masuk badai. Ada badai kehidupannya. Nah seringkali masalah terberat bagi seseorang itu bukan situasinya. Tapi hatinya. Kalau hati belum berubah, seseorang bisa terus mengalami pola yang sama. Pola yang sama. Selalu luka di titik yang sama. Luka di titik yang sama. Punya masalah di musim yang sama. Di topik yang sama. Jatuh di masalah yang sama. Terus berputar-putar. Masalahnya bukan situasi. Tapi hatinya. Bukan karena Tuhan tidak kerja. Tapi hatinya keras. Sehingga sulit dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi ketika orang itu mau berubah. Situasi tidak lagi jadi penentu utama. Karena dia hatinya lembut. Dan kalau hati lembut. Dia akan peka suara Tuhan. Dia bisa dituntun oleh Tuhan. Dia bisa dipulihkan, diubahkan. Bahkan rancangan janji Tuhan bisa dipenuhi dalam kehidupannya. Tapi kalau keras, dia sendiri yang menghambat janji rancangan Tuhan digenapi dalam kehidupannya. Jadi bukan Tuhannya tidak kerja. Kitanya yang tidak sadar, kita melawan pekerjaan Roh Kudus. Dan Roh Kudus adalah Tuhan itu sendiri. Nah saya tulis bahwa hati yang tidak mau mengasihi bisa membuat seseorang sulit dipimpin Roh Kudus. Sehingga hidupnya perlahan menjauh dari rancangan Tuhan. Nah ini sangat-sangat penting sekali. Tuhan mau kita hidup mengasihi. Mengasihi orang lain sama seperti dirimu sendiri. Dan ketika kita hatinya tetap dijaga, tetap lembut. Percayalah, semakin hari kehidupan kita semakin lebih baik. Apapun situasinya, tidak masalah. Bukan lagi jadi penentu utama. Karena hati kita sudah rubah. Dan Roh Kudus kalau pimpin kita, pasti gak mungkin masuk ke jurang. Gak mungkin. Roh Kudus pasti akan mengeluarkan kita dari jurang. Tapi ini keputusannya masing-masing. Nah balik lagi Pentakosta. Berarti Pentakosta ini bukan hanya bicara api turun dari surga. Pentakosta ini bicara Roh Kudus tinggal dalam hati setiap orang percaya. Dan orang percaya itu menjadi saksi Kristus. Dipenuhi untuk mengalir. Dan Roh Kudus dicurahkan bukan hanya supaya kita semakin fokus ke dalam. Tapi menjadi saluran kasih Tuhan. Bagi orang lain. Dipenuhi untuk mengalir. Nah, saya punya ilustrasi. Semoga ini bisa nangkep. Ini pitcher. Ya. Nah pitcher ini, tujuan pitcher ini bukan hanya untuk dilihat karena bagus bentuknya atau isinya menarik. Bukan hanya itu. Pitcher ini tujuannya untuk menuangkan air yang ada di dalamnya. Makanya bentuknya ujungnya melengkung. Memang dibuat untuk mengalirkan, menuangkan air yang ada di dalamnya. Nah pitcher ini saat dia menuangkan air, dia tidak takut kekurangan. Nah gimana kalau saya tuang nanti habis? Enggak. Selama pitcher ini mau dipakai oleh pemiliknya, pemiliknya pasti akan ngisi lagi. Betul.
Bahkan semakin ia mengalirkan, ia akan terus diisi. Kalau habis, saya akan isi lagi. Tapi sebaliknya kalau dia hanya mau diisi penuh, tapi dia tidak mau mengalirkan, airnya jadi stagnan. Airnya jadi tidak segar dan pitcher ini kehilangan tujuannya. Pitcher ini dia menemukan tujuannya. Bukan pada saat dia penuh. Tapi pada saat dia menuangkan air yang di dalamnya. Nah, ilustrasi saya, hidup kita, bukan berarti hidup kita pitcher ya. Tapi prinsipnya sama. Tuhan memenuhi kita, itu untuk mengalir. Dan semakin mengalir, kita akan semakin terus diisi. Selama kita mau dipakai oleh Tuhan. Berarti, gini, kalau seseorang bingung tujuan hidup saya apa ya? Seringkali orang bingung ya, tujuan hidup saya apa sih? Purpose hidup saya apa sih? Coba mulai memberi. Dan semua orang bisa memberi. Karena memberi dari apa yang kita punya. Pada saat kita memberi, kita sudah masuk dalam rancangan Tuhan. Semakin kita memberi, kita akan semakin jelas, semakin tajam apa tujuan hidup Tuhan buat saya. Kenapa Tuhan mempercayakan saya ini? Kenapa Tuhan mempercayakan ini? Dan semakin kita memberi, jangan takut kekurangan. Karena Tuhan akan semakin mengisi kita. Jadi saya tulis begini, Tuhan memenuhi kita supaya kita bisa memberi. Semua kita sudah penuh. Semua Tuhan sudah percayakan sama kita, apapun itu. Tapi jangan berhenti di sana. Mulai kita mengalirkan itu. Dan saudara akan merasakan bahwa saudara akan terus diisi sama Tuhan. Jangan stop di sana, jangan takut kekurangan. Selama kita mau dipakai oleh Tuhan, Tuhan akan terus isi kita. Nah sebenarnya saya percaya semua orang ingin hidupnya mengalir. Tapi seringkali takut. Takut kekurangan. Takut kalau saya nanti melakukan ini nanti dikecewakan lagi gimana. Saya korbannya, wah saya harus pengorbanannya banyak nih. Saya bisa capek. Saya bisa tidak dihargai. Tapi prinsip kerajaan Allah berbeda. Yang mau mengalirkan justru yang akan terus diisi. Karena hidup rohani memang dirancang dipenuhi untuk mengalir. Yohanes 7:38 dikatakan demikian. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Katakan mengalir. Perhatikan. Yesus tidak berkata ditampung. Tapi memakai kata mengalir. Semakin mengalir, semakin ada kehidupan. Sama seperti Danau Galilea. Dan tadi di awal dikatakan, barang siapa percaya kepadaku. Ini yang mengatakan Yesus. Dan saya percaya apa yang dikatakan Yesus. Dan saya akan melakukan apa yang dikatakan Yesus. Kalau saudara percaya juga, katakan amin. Jadi yang penting, saudara percaya gak? Nah kita akan mengalami terus diisi. Syaratnya cuma satu. Kalau kita percaya dan melakukan. Baru kita akan mengalami. Lukas 6:38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ini Yesus juga yang mengatakan. Bukan berarti Yesus mengatakan beri supaya kita dibalas. Bukan. Yesus sedang menunjukkan satu prinsip kerajaan Allah. Bahwa tangan yang terbuka akan terus diisi. Karena Tuhan tidak mencari penampung. Tapi Tuhan mencari orang yang mau menjadi saluran berkat kehidupannya.
Kalau tangan ngepel terus, coba kepel tangannya sejam aja, capek ini. Capek kalau tangan gini. Energinya lebih banyak. Bahkan seringkali kalau orang yang marah biasanya gini. Biasanya. Dan ketika tangan mengepal, terbatas untuk melakukan segala sesuatu. Orang mau ngasih sesuatu juga terbatas. Kita gak bisa genggam. Tapi kalau tangan terbuka, itu lebih rileks. Bebannya kayaknya hilang. Kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa menerima banyak hal. Karena tangan kita terbuka. Dan waktu tangan terbuka, kita siap dan mudah untuk menerima. Nah, Tuhan mau tangan kita terbuka. Dipenuhi, alirkan. Dipenuhi, alirkan. Dipenuhi, alirkan. Dan kita akan terus diisi sama Tuhan. Amsal 11:25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ini satu prinsip kerajaan Allah. Pertanyaannya, percaya atau tidak? Itu tergantung kita. Tapi saran saya, coba aja. Lakukan saja. Dan saudara akan mengalami apa kebenaran firman Tuhan. Saudara akan mengalami kepenuhan daripada Tuhan. Terus dipenuhi oleh Tuhan. Jangan takut kekurangan. Ya, prinsipnya ini. Kita dipenuhi untuk mengalir. Apa yang Tuhan sudah percayakan sama saudara. Alirkan itu. Alirkan itu. Dan Tuhan semakin mau pakai kita, memperbesar kapasitas kita. Karena Tuhan bukan cari penampung. Tapi Tuhan mencari orang-orang yang mau menyalurkan berkatnya. Kepercayaannya kepada semua orang. Orang yang hidupnya menjadi saluran berkat tidak akan kekurangan pemeliharaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, saya banyak melihat orang seperti ini. Saya banyak melihat orang seperti ini. Ya. Tidak pernah kekurangan. Anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta. Karena Tuhan berkati dia. Nah, Tuhan mau cari orang-orang seperti itu. Dan saya percaya kita orang ICC yang dipenuhi dan untuk mengalir. Amin. Jadi gak usah takut situasi. Masalahnya hati. Ini yang paling penting. Boleh saya undang iPress untuk naik ke depan. Saudara diberkati. Ya. Saya berharap ini bisa saudara tangkap baik-baik. Ya, ini satu. Ini pun sangat memberkati saya. Ya. Dan seringkali anehnya gini. Ketika saya pusing, tiba-tiba banyak orang yang mau konseling sama saya. Padahal saya juga lagi pusing. Tapi anehnya, setelah saya konseling sama orang, saya bisa dapat jawaban dari orang yang saya konselingin. Saya tiba-tiba bisa dikuatin. Selalu seperti itu. Karena Tuhan, cara Tuhan tuh untuk kadang-kadang untuk mau memulihkan kita, menyembuhkan kita, itu bukan cuma diam. Tapi kita mengalirkan. Sehingga Tuhan akan isi. Kita mau selalu yang baru kan. Kalau mau selalu yang baru, ya kita harus alirkan. Kalau enggak ya tetap aja di sana. Lama-lama ya jadi stagnan. Jadi apapun yang Tuhan berikan, memang untuk kita. Tapi next stepnya itu bukan berhenti di sana. Tuhan mau pakai kita untuk jadi saluran berkatnya. Nah, Tuhan lagi cari orang-orang demikian. Nah, saya nggak tahu. Saudara merasa saudara penuhnya di mana? Saudara punya keahlian apa? Karena semua orang bisa memberi. Karena memberi dari apa yang kita ada. Apa yang kita bisa. Dan saudara harus percaya dan saudara harus mulai melangkah. Ketika saudara melangkah, janji firman ini akan digenapi dalam kehidupan saudara. Yesus memberikan semuanya. Dan Yesus akhirnya menang. Dia nama di atas segala nama. Raja di atas segala raja. Ini prinsipnya. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah, saya akan
Khususnya untuk saudara yang masih punya ganjelan sama orang lain. Entahlah siapa itu. Itu bisa menghambat seseorang. Karena Tuhan mau pakai. Tapi itu harus dilepaskan lebih dahulu. Kita harus mau mengampuni. Gak boleh simpan dendam. Gak boleh simpan amarah. Kita harus mengasihi orang lain sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan ketika saudara bisa melepaskan pengampunan, saudara bisa keluar di luka yang sama, masalah yang sama, di musim yang selalu sama demikian. Dan Tuhan akan bawa terus naik dan tidak akan turun. Tapi ini responnya kita masing-masing. Tuhan gak pernah memaksa. Roh Kudus itu pribadi yang lembut. Dia akan ketuk pintu sampai pintu dibukakan. Ya. Nah, sementara itu saudara, kita boleh bangkit berdiri. Ya. Firman Tuhan bilang, Tuhan tidak pandang rendah hati yang remuk redam. Setiap hari itu spesial di mata Tuhan. Ya. Setiap hari itu penuh berkat. Bukan hanya hari ini, setiap hari spesial. Dan hari ini mungkin bisa sesuatu jadi hari yang spesial buat saudara. Ketika saudara mau terbuka hatinya melepaskan pengampunan. Dan Tuhan tidak pernah pandang rendah. Tuhan mau memenuhi saudara. Saudara bisa tutup mata sebentar. Kalau firman ini bicara kuat sama saudara. Saudara punya konflik sama seseorang yang saudara tahu itu sudah lama. Tapi saudara tidak mampu untuk melepaskan pengampunan. Nah, Roh Kudus akan beri kuasa sama saudara untuk bisa melepaskan pengampunan. Kalau itu saudara, dalam hitungan ketiga saudara bisa maju ke depan dan saya akan doakan saudara. Ya. Gak usah lihat kiri kanan. Ini hubungan kita sama Tuhan. Ya. 1, 2, 3. Kalau ada di antara saudara, saudara bisa maju ke depan dan saya akan doakan saudara. Puji Tuhan, kalau saudara semua baik-baik saja hubungannya sama orang lain. Dan sebentar kita akan sama-sama menyanyikan lagu dan saya akan doakan saudara. Roh Kudus akan memberikan saudara kuasa sehingga saudara penuh. Untuk apa? Untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tapi sebelum Tuhan ingin pakai kita menjadi saluran berkat, Tuhan akan penuhi kita terlebih dahulu. Tuhan akan membukakan semua yang tertutup saat ini. Sehingga kita bisa melihat seperti apa yang Tuhan lihat. Kita bisa berjalan sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Mari kita sama-sama menyanyikan dengan segenap hati kita. Kita sama-sama menyanyikan Come Holy Spirit. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come with your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, I will hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in
Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Kemudian nasib. Gimana? Ya mari kita angkat kedua tangan kita. Bapak, saat ini kami berkumpul Tuhan. Sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau dipakai oleh-Mu Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Apapun yang sudah Engkau percayakan kepada kami. Apakah kemampuan, apakah skill, apakah koneksi kami, apa talenta kami, atau karunia kami, atau apapun itu Tuhan. Kami mau mengalirkannya Tuhan. Dan kami percaya sebelum itu Tuhan, Engkau akan penuhi kami terlebih dahulu. Tuhan, saat ini Tuhan, kiranya Roh Kudus turun atas anak-anak-Mu saat ini. Setiap pribadi yang ada di tempat ini Tuhan, Roh Kudus turun atas mereka Tuhan. Kuasa urapan daripada-Mu turun atas mereka. Lidah-lidah api hingga pada kami masing-masing. Urapan kuasa itu turun atas kami. Penuhlah kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Penuhlah kami dengan urapan-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan. Ubahkan hati kami Tuhan. Sehingga kami semakin peka Tuhan terhadap suara-Mu. Kami semakin mau dipakai oleh-Mu Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu. Saluran kehidupan. Kami percaya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah menerima urapan itu. Baptisan Roh Kudus itu turun atas kami semua saat ini. Thank you Jesus. 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 Mari kita angkat kedua tangan kita. Bapak, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, urapan kuasa yang dari Roh Kudus turun atas mereka. Penuhi mereka Tuhan. Pakai mereka Tuhan. Untuk menjadi saluran kasih-Mu. Untuk menjadi saksi-Mu. Dimanapun mereka berada. Pakai mereka, perbesar kapasitas pengaruh mereka. Sehingga pada akhirnya nama-Mu dipermuliakan dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami sudah menerimanya Tuhan. Dan sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami percaya Engkau sudah menyediakan berkat bagi kami semua Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan melindungi kita semua. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kita semua kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kita semua damai sejahtera. Diberkati kehidupan. Keluargamu diberkati oleh Tuhan. Anak-anakmu dituntun oleh Tuhan. Sehingga masa depan yang indah sudah Engkau siapkan bagi setiap anak-anak kamu. Panggilan-Mu digenapi dalam setiap kehidupan kami. Dan apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, Kau tuntun dan buat berhasil. Dan pada akhirnya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sudah menerimanya. In Jesus' mighty name. And everyone say, Amen. Tuhan Yesus. Amin.